Salam sahabat, dengan Pastor Fabio di sini kita akan kembali lagi renungkan dari Yeremia pasal yang ke-35. Mercusuar di tengah badai di sebuah pantai yang rawan badai, berdiri sebuah mercusuar yang sangat tua, dan mercusuar ini dijaga oleh satu keluarga yang pekerjaan ini diturunkan dan temurunkan. Kakek ini berpesan kepada para anak dan juga cucunya, api dalam mercusuar ini tidak boleh padam, apapun yang terjadi di darat maupun di laut. Jadi dalam situasi apapun, pokoknya lampu ataupun api dalam mercusuar ini tidak boleh padam. Ketika perang meletus di sekitar kota mercusuar tersebut, maka kota itu jatuh ke tangan musuh. Hampir semua penduduk kota mengungsi, melarikan diri supaya tidak tertangkap oleh musuh. Namun keluarga penjaga mercusuar ini, mereka tetap bertahan di mercusuar tersebut. Ketika komandan pasukan musuh itu datang kepada mereka dan bertanya, "Mengapa kalian tidak lari dan tidak kabur daripada gempuran tentara kami?" Mereka menjawab demikian, "Kami tidak melakukannya demi penghormatan orang. Kami melakukan karena ayah dan kakek kami mempercayakan tugas ini kepada kami, supaya kami tetap menjaga api ataupun cahaya dari mercusuar ini tetap menyala." Kata kuncinya adalah mereka saling mempercayakan turun-temurun. Begitu juga dengan Bani Rekab yang ada di Yeremia pasal 35 ini, adalah penjaga api pribadi-pribadi yang memegang teguh komitmen di tengah bangsa Israel yang kehilangan integritas. Yeremia 35 mencatat salah satu kontras yang paling tajam dari segala kitab para nabi ya. Kesetiaan mutlak Bani Rekab terhadap perintah leluhur dibandingkan ketidaktaatan bangsa Yehuda terhadap perintah Allah yang hidup. Jadi ini satu hal yang sangat kontradiksi. Yang satu taat kepada perintah leluhur, yang satu seharusnya taat kepada perintah Allah yang hidup, tapi tidak terjadi. Kita lihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Siapa sih Bani Rekab ini? Mereka adalah keturunan Yonadab bin Rekab. Yonadab memberi mereka perintah gaya hidup sederhana dan berpindah-pindah, nomaden. Tidak boleh minum anggur, tidak boleh mendirikan rumah, tidak boleh menabur benih, dan tidak boleh memiliki kebun anggur. Yeremia membawa Bani Rekab ini ke salah satu kamar di Bait Allah dan menyajikan cangkir-cangkir penuh anggur. Lalu memerintahkan, "Minumlah anggur." Ini bukan godaan untuk menyesatkan, melainkan sebuah ujian publik yang dirancang Tuhan untuk Bani Rekab. Tanpa ragu mereka menolak dengan sopan, "Kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekab, bapak leluhur kami," gitu ya, "telah memberi perintah kepada kami." Ayat yang ke-6. Dan mereka masuk ke Yerusalem hanya untuk berunding dari tentara Babel, bukan untuk meninggalkan gaya hidup dan janji mereka. Ini luar biasa ya. Tetap satu gaya yang diturun-temurun secara tradisi yang dipertahankan. Dan ini merupakan teguran sebetulnya bagi bangsa Yehuda, ayat 12 sampai dengan 17. Tuhan menggunakan kesetiaan Bani Rekab sebagai cermin bagi umatnya. Bani Rekab mentaati perintah seorang manusia, Yonadab, yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Bangsa Yehuda tidak mentaati perintah Allah yang hidup dan kekal. Ini sebuah kontras ya. Jadi Allah terus-menerus mengutus hambanya para nabi, mengingatkan bangsa Yehuda supaya mereka kembali lagi kepada perintah Tuhan, supaya mereka hidup lurus lagi kepada Tuhan, tapi kembali lagi gagal gitu ya. Nah, ada janji penyertaan bagi Bani Rekab, ayat 18 sampai dengan 19. Sebagai upah atas integritas mereka, Tuhan memberikan janji kekal. Yonadab bin Rekab tidak akan terputus keturunannya untuk melayani aku sepanjang masa. Jadi di saat Yehuda itu menghadapi kehancuran dan pembuangan, Bani Rekab mendapat jaminan keberlanjutan di hadapan Tuhan. Sahabat, kita lihat di sini bagaimana ada sebuah kontras yang luar biasa. Kadang-kadang kita seperti bangsa Yehuda ya. Agak kebalikannya dengan Bani Rekab. Kadang-kadang kita lebih mentaati tradisi yang ditinggalkan oleh manusia, sangat taat daripada mentaati perintah firman Tuhan Allah yang hidup. Ini hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjatuh demikian. Jangan sampai iman kita, nilai-nilai kehidupan kita lebih mentaati tradisi-tradisi yang ada dibanding dengan nilai-nilai firman Tuhan. Bukan berarti tradisi itu tidak penting ya. Namun jauh lebih penting itu adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita lakukan, saya yakin percaya, tradisi pun terpelihara dengan sangat baik. Tapi jangan sampai dibalik-balik. Oleh karena itu pada hari ini,
kita belajar kembali lah ya, bahwa mengikuti firman Tuhan berarti membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang betul-betul memberikan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.